Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia dan nikmat yang banyak sekali, sehingga sampai detik ini kita masih dapat berbagi dalam keadaan sehat, selamat, dan iman yang istiqamah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu materi yang temanya adalah iman adalah sikap, bukan ucap. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ambil dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayaqulu amanna wahum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira cukup begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji, belum datang ujian. Jadi ayat yang kedua surat Al-Ankabut, di sini Allah bertanya, iman itu bukan ucap, iman itu action. Ini ngaku beriman, tapi belum diuji, belum ketahuan apakah imannya asli atau palsu. Maka ayat keduanya yang bunyinya, walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi melalui ujian, orang-orang yang beriman harus membuktikan iman tidak cukup hanya dengan ucapan. Iman yang benar diketahui sesudah melalui ujian, perjuangan, menegakkan agama, mengorbankan penderitaan, dan menempuh berbagai rintangan akan menjadi batu ujian iman seseorang. Apakah imannya tulus atau tidak? Berarti iman itu kalau waktu diuji bukan pengakuan. Iman itu action. Ada orang beriman tapi no action. Kan kita tahu semua di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu Allah bersumpah manusia itu rugi. Kalau dikaitkan dengan waktu, kata siapa? Kata yang ngasih waktu. Kata yang ngasih waktu, manusia itu dalam keadaan rugi kalau dia nggak bisa memanfaatkan waktu, memanage waktu. Makanya dikaitkan di sini illa, kecuali alladzina amanu. Kan udah tuh, tapi wa amilus sholihat. Kalau dia udah amanu, harus ada action. Bukan sekedar iman doang, tapi no action. Nggak dihitung sama Allah. Iman itu diucapkan, dibenarkan dengan hati, dibuktikan dengan action. Makanya judulnya di sini iman adalah sikap, bukan ucap. Iman adalah perbuatan, bukan ucapan. Begitu kan bahasa lainnya? Jadi di surat Al-Ankabut di sini ditegaskan oleh Allah, apa cukup kamu mengira bahwa iman itu kamu ucapkan tanpa amal soleh? Kalau beriman lanjutkan amal soleh. Amal solehnya bagaimana? Makanya untuk beramal soleh harus ada ilmu. Ilmu itu harus dicari.
Gak bisa datang-datang kita beriman, beramal soleh sakarepe. Kita beriman kepada Allah, tapi amal solehnya mengikuti orang tua, para leluhur. Gak boleh. Jadi kalau udah beriman, amal solehnya itu bagaimana? Ya carilah ilmu. Harus cari ilmu setelah beriman. Untuk amal soleh, supaya amal solehnya itu menjadi satu keimanan. Jadi amal soleh itu akan meningkatkan keimanan. Bagaimana kamu beramal soleh tanpa ilmu? Jadi akhirnya mengikuti kebanyakan orang. Dan kamu tidak mengetahui bahwa itu bukan ungkapan dari keimanan. Iman itu, kalau kamu nggak mau termasuk orang yang rugi, amanu wa amilus salihat. Tapi di amanu untuk menuju amilus salihat plus ilmu. Iman plus ilmu, amal saleh. Baru nanti ikhlas. Nah, ilmu itu adalah segudang ilmu, seabrek ilmu adalah di Al-Quran dan Sunnah. Kita membaca Al-Quran dari ayat ke ayat. Kita membaca hadis. Bagaimana hadis? Itu Rasulullah menegaskan. Contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hadis qauli, hadis fi'li. Qaul, lisan, ucapan, fi'li, action. Hadis takriri, diam. Nah di sini kita melihat kenapa Allah menegaskan, memangnya kamu bisa ngaku-ngaku beriman? Ntar dulu, belum diuji keimanan kamu. Kalau cuma ngaku beriman, saya beriman kepada Al-Quran. Bisa nggak baca Al-Quran? Belum bisa, nggak sempet. Oh nggak bisa, iman kepada Al-Quran harus tahu membacanya, memahaminya, meyakininya, terakhir mengamalkan. Nggak berhenti cuma iman di situ, enak banget. Kalau kamu beriman, ntar dulu, diuji dulu. Nah, diujinya melalui apa? Ujian. Ujiannya hidup ini berpasangan. Jadi kalau ada nikmat, ada musibah, ada kesulitan, ada kemudahan. Kan begitu yang kita udah kaji kemarin-marin. Kenapa kita diuji? Nah, di surat Al-Muluk Allah menegaskan, ya, di surat Al-Muluk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu. Allah menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya waktu mendapat ujian? Ayyukum ahsanu amala. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Siapa yang the best? Kita kan hidup ini ujian. Siapa di antara kita itu waktu ujian yang bagus nilainya? Jadi untuk menentukan keimanan itu melalui proses ujian. Tapi kadang-kadang ya kita diuji itu kita nggak tahu nih. Kadang-kadang salah start karena salah informasi. Kita sangka hidup ini kebanggaan. Padahal hidup ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iman itu perlu ujian. Waktu ujian siapa yang the best? Kita lihat lagi deh surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ayat ke-35 surat Al-Anbiya yang artinya setiap jiwa akan merasakan atau menemui kematian. Dan kami datangkan kepadamu kesusahan dan kesenangan sebagai ujian. Dan kepada kami kamu dikembalikan. Tuh kan? Iman itu perlu. Bukan pengakuan iman, tapi perbuatan, sikap. Bukan cuma ucap. Jadi kalau orang-orang yang beriman, orang yang beriman setelah diuji baru kelihatan iman aslinya. Iman yang cuma ngomong doang. Setelah surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ujian itu perlu. Iya perlu banget. Waktu ujian siapa yang the best?
Padahal hidup ini ujian ya saudaraku seiman. Tapi karena kita udah terlanjur berangkat. Bahwa hidup ini kebanggaan. Berbangga-bangga dengan ini dan itu, pangkat, jabatan, kedudukan. Sekarang ini zaman si corona, mana ada yang bisa berbangga-bangga? Berbangga apa? Wong kaya sama miskin semuanya di rumah aja. Gak ada yang keluar. Kenapa? Begitu peraturannya. Sampai kapan? Allahu a'lam. Tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah memusnahkan, kenapa enggak? Semua makhluk yang berada di alam semesta ini adalah milik Allah. Dan Allah yang menciptakan, karena kita komitmen di dalam sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan. Yang punya alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah di luar alam. Alam ini milik Allah. Jadi mau diapain aja suka-suka Allah lah. Orang Allah yang punya. Kenapa? Masalah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Begitu. Nah, kita lihat lagi. Setelah iman itu adalah sikap bukan ucap. Di surat Al-Ankabut kita ambil. Yang kedua, suratnya adalah surat Al-Muluk, ujian. Yang ketiga adalah surat Al-Anbiya, ujian. Waktu diuji Allah ingin melihat siapa di antara kamu waktu diuji yang sabar. Karena ujian itu gak enak. Ujian itu memerlukan energi, pikiran, kekuatan, otak, otot. Dan kita juga harus belajar dari kehidupan. Gak enak ujian. Karena ujian itu harus belajar, fokus. Kalau kita nggak belajar, ntar nggak lulus. Nah, jadi kita sedikit tahu bahwa hidup adalah ujian. Ujian itu di surat Al-Anbiya, syar dan khair. Ujian itu kebaikan dan keburukan. Nanti setelah diberikan kebaikan, bagaimana ini kita menghadapi sesuatu. Waktu diuji dengan kebaikan, oh seneng, semuanya seneng. Tapi ketika diuji dengan yang buruk, gak seneng. Kenapa gak seneng? Ya gak suka lah. Yang buruk membuat kita jadi gerah kalau diuji dengan yang buruk. Tapi maunya diuji dengan yang baik. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Gimana dong? Allah menjadikan sesuatu, menciptakan sesuatu berpasangan. Terus kalau kamu nggak mau yang berpasangan, emang kamu siapa? Yang nggak berpasangan itu Allah. Selebihnya berpasangan. Inilah subhanallah. Masalah ujian untuk keimanan. Kita lihat lagi. Surat Ali Imran ayat 142. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga dengan mudah begitu? Padahal Allah belum melihat bukti siapa yang berjihad dari kamu dan siapa yang sabar. Jadi ternyata hidup ini isinya ujian, keimanan itu perlu ujian. Kalau kamu diberikan ujian nanti ketahuan. Kamu beriman apa enggak beriman nanti ketahuan setelah kamu diuji. Ya, tadi surat Al-Muluk, surat Al-Anbiya, surat Ali Imran. Gak bisa kita ngaku beriman. Bagaimana kita bisa mengisi kertas ujian? Bagaimana kita bisa mengisi soal di ujian kalau kita gak belajar? Ayo, di sini kita harus berpikir Al-Quran ini pelajaran. Al-Quran ini segudang ilmu.
seabrek-abrek ilmu. Bagaimana kamu bisa mengatasi sebuah kehidupan katanya kamu beriman, tapi setelah diuji, keimanan kamu itu no action. Gak ada action, cuma diam, katanya disuruh sabar. Enggak, sabar bukan begitu. Kita ini nanti diuji, karena hidup ini ujian. Makanya ujian itu modalnya iman. Iman itu belajar, belajar itu di Al-Quran. Bagaimana kamu bisa mengisi soal ujian, kamu gak tahu isinya. Nah, jadi iman bukan sekedar ucap, tapi sikap. Makanya yang diselamatkan oleh Allah di dalam Al-Quran orang yang beriman, saudaraku. Orang yang beriman itu kelihatan dari gerak-gerik dan sikap. Karena dia selalu back to basic. Kembali kepada apa yang dia baca. Kalau orang beriman tanpa ilmu, ilmunya itu Al-Quran, dia gak pernah baca, ya iman sakarepe. Makanya digambarkan di sini. Orang-orang yang beriman cuma imannya pas-pasan. Atau orang yang beriman itu sekedar ucapan digambarkan sama Allah. Di mana? Nih kita lihat ya di surat Al-Hajj. Beriman itu bukan cuma ngaku, tapi sikap, berat. Saudaraku seiman, keimanan itu berat. Karena iman itu mengundang rahmat dan karunia Allah. Keimanan itu mengundang pertolongan Allah. Karena iman. Orang beriman itu menang. Asal imannya gak dicampur dengan syirik. Syirik itu adalah kejahatan. Kita lihat deh, orang-orang yang beriman, yang imannya itu pas-pasan, giliran dapat ujian kurang pas. Makanya iman itu harus disertai terus dengan ilmu. Nah kita sekarang kan katanya di rumah aja. Oke, gak masalah di rumah. Ya kita pakailah ilmu. Kita pakai cara. Ada teknologi kita gunakan. Dengan apa? Dengan voice note lah. Dengan YouTube lah. Menyampaikan. Nggak ada orang-orang yang beriman, nggak ada jalan tertutup untuk beramal soleh. Karena Allah menjanjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu selalu diberikan solusi untuk mendapatkan apa? Jalan keluar. Itu Allah yang menegaskan. Kita yakin aja, kita akan dapat jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, kata Allah. Nah, makanya kita terus-terusan harus mencari ilmu. Cari lagi, gimana? Harus serakah dengan ilmu. Karena kita saat ini harus punya stok yang banyak. Menghadapi kehidupan saat ini, sampai berapa lama sih corona itu, Allahu a'lam. Walaupun misalnya corona ini buatan manusia, tapi kan dapat izin dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun yang terjadi. Sekecil apapun, apalagi besar ini corona saat dunia. Itu izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bila kamu tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah, hatimu itu akan dibesarkan oleh Allah, dilapangkan dadanya. Kalau Allah yang membesarkan hati kita, itu tenang jadinya. Iman yang mendatangkan kemenangan. Innalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu kalau diperdengarkan nama Allah, disebut nama Allah, hatinya akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Itu harga mati, saudaraku seiman. Iman yang hanya mengingat Allah, tenang. Iman yang tidak dicampuri dengan syirik, iman yang bakal meraih kemenangan. Pasti. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan hanya untuk orang-orang yang mengikuti Al-Quran, petunjuk. Kita nggak pernah sedih juga ya, namanya manusia. Ya sedih lah, tapi nggak berkepanjangan. Namanya sedih, ada rasa takut. Ada, cuma nggak berkepanjangan. Karena iman muncul menegaskan, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu nggak usah sedih, ya, nggak usah takut.
Karena kamu udah beriman kepada Allah. Nah, jadi iman yang istiqomah, iman yang disertai ilmu, ujian apapun, dia tetap tegar insya Allah. Keimanan itu yang mengundang pertolongan Allah. Tapi orang yang imannya setengah-setengah hilang. Apalagi kalau 70-30, ya hilang. 50-50 juga hilang. Kita lihat surat Al-Hajj. Ayat yang ke-11 sampai 13. Yang bunyinya di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairu itma'anna bih wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ayat 12-nya, yad'u min dunillah ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Labi'sal maula wa labi'sal asyir. Inilah surat Al-Hajj ayat 11 sampai 13. Faktor keimanan, yang artinya ya, ada sebagian manusia menyembah Allah di tepi. Di tepi maksudnya apa? Di pinggir. Ibu kalau jalan, ada jalanan yang besar, terus di trotoar, itu trotoar sebelahnya kan got. Ada orang beriman kepada Allah di tepi, maksudnya di tepi setengah hati, nggak beneran. Ciri orang beriman setengah hati kita lihat. Jika hidupnya senang, tetaplah ia menyembah Allah. Saya alhamdulillah sholat tahajud terus, jadi suami saya nggak digeser, nggak rolling, nggak ini. Alhamdulillah saya sholat duha terus, jadinya anak saya terus ini. Kalau hidupnya senang, tetaplah dia menyembah Allah. Kita lihat nih orang yang imannya setengah menyembah Allah juga dipamerin. Kalau iman yang beres, yang didandanin sama ilmu, nggak kudu bilang-bilang juga kali. Itu mah nggak pede. Orang beriman kok dibilang-bilangin orang. Saya habis tahajud, saya habis puasa, saya habis duha, saya habis baca Al-Quran. Udah khatam seminggu 1 Quran. Siapa sih Bu? Saya, siapa yang nanya? Orang takon. Kita lihat lagi. Jadi sebagian manusia ada yang menyembah Allah setengah hati. Tapi manakala dia ditimpa kesusahan, kesulitan, ia kembali membelakang. Merugilah di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu kerugian yang terang. Kalau dikasih kurang nih sedikit, mulai dia kebet itu ibadahnya. Ya suaminya tahu-tahu sakit, anaknya juga kerja tahu-tahu PHK, ada perampingan. Kayak sekarang ini kan banyak. Dirumahkan, akhirnya pertama gaji pokok, karena setengah lama-lama nggak dapat gaji. Ketika diuji begitu, dia bilang sama Allah, dia kebet kebaikannya. Ya Allah, padahal saya kurang apa? Saya selalu khatam Quran setiap hari Jumat. Saya selalu sholat tahajud setiap malam. Saya selalu baca Quran, selalu sholat duha, selalu ini, selalu itu. Saya kurang apa ya Allah? Kalau malaikat bisa ngedenger, dia bisa dengar. Malaikat jawab, kurang ikhlas, kurang ilmu. Orang udah beribadah dibangkit. Coba ibu dikasih duit sama saya. Saya bilang, ibu kurang gimana saya itu? Saya kan sering ngasih ibu. Ibu sakit enggak? Saya ngasih duit tapi giliran saya enggak suka, saya bangkit. Padahal saya sering ngasih, tapi dia enggak bisa berpihak sama saya giliran saya butuhkan. Kan sakit orang yang nerima. Ini dia beribadah padahal Allah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa atuz zakat dzalika dinul qayyimah. Padahal Allah hanya memerintahkan kepada mereka untuk beribadah, menjalankan syariat agama dengan ikhlas. Ikhlas itu dirikan sholat, bayar zakat, itulah agama yang lurus. Dia ketika dikasih musibah ternyata musibahnya bertubi-tubi. Padahal ujian itu untuk menentukan, Allah ingin melihat dia imannya benar apa dusta nih. Kemarin dikasih ujiannya enak, imannya mantap, semangat.
Tapi ketika dikasih ujian itu yang gak enak, dia kebet semua kebaikan sama Allah. Ibu yang suruh sholat tahajud siapa? Ya sendiri, suka kan? Suka dan rela kan sholat tahajud, saudaraku seiman. Orang kita malam-malam kita bangun sholat tahajud, ibu suka dan rela kan? Gak ada yang nyuruh, gak ada yang panggil. Kalau sholat 5 waktu kan ada yang panggil, hayya 'alas shalah. Oh ya, untuk apa sholat? Hayya 'alal falah, untuk meraih kemenangan. Kalau tahajud kan ibu, saudaraku seiman, gak ada yang nyuruh, orang gak ada panggilan. Silakan ibu mau sholat apa enggak, it's okay, gak masalah. Kita balik lagi tadi, ma'asabami musibatin illa biiznillah, gak ada satupun musibah yang menimpa kamu yang kamu gak suka, itu biiznillah. Ayat 12, ia kembali menyeru selain dari Allah yang tidak menimbulkan bahaya dan tidak pula bermanfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang sudah jauh menyimpang dari jalan yang benar. Kalau iman setengah-setengah begitu, nggak ada itu, nggak ada bekas. Nah kita lanjut ayat 13. Ia memuja sesuatu yang bahayanya lebih dekat daripada manfaat. Yang dipujanya itu penolong yang jahat dan kawan yang sesat. Nah, jadi kita kalau kebanggaan singkirkan deh. Kalau amalan kita mau diterima sama Allah, singkirkanlah segala macam debu yang melekat. Jangan sampai iman kita gak ada sikap. Jangan sampai iman kita itu gak ada bekas. Jangan sampai iman kita itu dikatakan oleh Allah palsu. Tapi bagaimana juga ya ibu-ibu, bagaimana juga saudaraku seiman, kita nggak bisa begitu ngotot untuk jadi orang yang beriman. Bagaimana juga orang-orang yang pengen banget beriman nggak bisa juga, ngebet banget. Kayak bisul ngebet banget kita kepengen beriman, kesana kemari ngaji. Tapi faktor hati, Allah melihat faktor hati. Ya. Kalau hatinya memang gak ada bekasnya dia untuk beriman, Allah melihat pada hati. Karena Allah berhak menilai itu. Karena Allah yang tahu isi hati manusia. Nah, kita lihat deh di sini surat Yunus ayat yang ke-99 dan 100. Yang bunyinya, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin wa makana li nafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Jika Allah Tuhanmu menghendaki, niscaya semua kabeh beriman. Semua orang yang ada di muka bumi ini semuanya beriman. Ditanya sama Allah, apakah engkau memaksa manusia supaya mereka beriman? Jadi untuk supaya orang beriman jangan lebih semangat dari Allah deh. Saya heran di rumah saya itu semua pada sholat, anak, cucu, mantu, tapi eyangnya enggak. Eyangnya udah punya cucu, udah punya anak, udah punya mantu, udah punya istri. Ngapain juga dipaksa-paksa? Maunya saya kan, maunya saya. Semua juga kepengen pasangan sama, kita sholat dia sholat. Ini masalah faktor keimanan. Menyembah Allah bukan menyembah istri, bukan menyembah suami. Suami suka bilang istri saya susah banget disuruh ngaji. Ada si istri, suami saya nggak ada pernah kepengen sholat. Jika Tuhanmu menghendaki semua orang bakal beriman, memang kamu bakal maksa. Memang kamu mau maksa orang itu beriman. Tidaklah seorang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan siksaan kepada orang-orang yang tidak berpikir. Males. Malesnya itu adalah azab. Males. Setan itu kan nyuruh kita supaya males beribadah. Kita kan harus maksa diri kita beribadah. Apa iya kita coba hujan-hujan, dingin, lagi batuk, lagi pusing, sholat subuh, dingin-dingin.
Ya kita kan ada panggilan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ya iya memang. Orang khayal al-falah. Nah, jadi menurut Al-Qur'an di sini iman itu izin Allah. Orang nggak beriman kalau nggak dapat izin Allah. Kenapa ya Allah nggak mengizinkan orang itu beriman? Nggak tahu, I don't know. Kenapa Allah nggak mengizinkan? Allah punya alasan yang tepat. Kenapa orang itu nggak diizinkan untuk beriman? Ini tadi kalau Allah mengizinkan, ya udah dia jadikan. Allah nggak menghendaki dia beriman. Alasannya kata Allah lagi nih di surat Al-An'am ayat 149. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul falillahil hujjatul balighah. Falau syaa lahadakum ajma'in. Katakanlah Allah mempunyai alasan yang tepat dan kuat. Dan jika dia kehendaki, niscaya kamu sekalian akan diberi petunjuk. Beriman seseorang karena izin Allah. Orang mendapatkan petunjuk dari Allah. Allah segala-galanya. Jadi ada yang tanya, Bu, kalau petunjuk sama rahmat boleh nggak kita cari? Boleh, silakan kita mencari. Tapi walaupun kita ngebet kayak apa, cari petunjuk nggak ketemu kalau Allah nggak ngizinin. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau kita menginginkan, enggak. Ya sekarang kita supaya mendapatkan petunjuk, ikutilah petunjuk, selamat kata Allah. Tapi rahmat dan karunia itu adalah anugerah. Siapa yang diberikan? Allahu a'lam. Kepada siapa? Kepada siapa aja yang dia kehendaki. Oh, rahmat milik Allah. Kita contoh soal pamannya Rasulullah. Apakah dapat rahmat? Betapa inginnya Rasulullah mengikuti segala aktivitas Rasulullah. Tapi lilnya bukan lil Rasul. Lil keponakan. Jadi beliau nggak dapat rahmat sampai akhir hayatnya. Beliau nggak menjadi seorang muslim. Nah, jadi terakhir setelah surat Yunus, ya beriman itu izin Allah. Dan kenapa Allah itu nggak mengizinkan? Jawabannya surat Al-An'am, Allah mempunyai alasan yang kuat dan tepat. Wis menengahi. Jadi orang beriman itu yang membaca Al-Quran, dia nggak pernah memikirkan sesuatu di luar kemampuan. Kalau udah dikatakan ini ayat dan ini hadis, oh jawabnya oh. Oh, itu kan bolong. Oh, udah. Ibu, ciri-ciri saudaraku seiman, ciri-ciri kita berbicara orang terus jawabnya, oh berarti pembicaraan kita tinggi. Pembicaraan kita berkelas. Kalau sekarang kita harus yang mendengarkan, oh kenapa ya Allah nggak mengizinkan dia beriman? Iya Allah punya alasan yang kuat, suka-suka Allah dong. Oh berkelas itu. Memang kita orang yang menyembah Allah, orang yang berkelas, Bu. Makanya kalau iman jangan diem. Kalau iman bukan ucap. Kalau iman ucap berisik. Sholat pameran, puasa pameran. Dipamerin, dia bersedekah dipamerin, dia puasa dipamerin, dia ibadah dipamerin. Kalau orang beriman yang melalui ilmu, sepi. Dia beribadah sepi. Masuk surganya duluan, sepi. Kita aja sekarang kalau jalan sepi. Jalan sebentar. Nah baru yang terakhir ya keimanan itu setelah kita ceritakan dari ayat ke ayat terakhir iman itu Allah memberikan iman itu tunduk artinya. Kita lihat deh surat Al-Hajj ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbitalahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah faham banget bahwa Al-Quran adalah kebenaran mutlak. Orang yang diberikan ilmu
Terus itu tahu banget bahwa Al-Quran itu kebenaran mutlak dari Tuhan engkau. Lantas mereka beriman dan Islam. Fatukhbitalahu qulubuhum. Setelah dia percaya, dia patuh, dia tunduk hatinya. Sesungguhnya Allah menunjuki orang-orang beriman kepada jalan yang lurus. Nah, jadi dengan kita melihat ayat demi ayat, orang beriman harus pakai proses ujian. Orang beriman itu tidak akan ragu. Orang beriman itu dia konsisten, istiqomah, dan janji Allah kepada orang yang beriman akan menolong dunia sampai ke negeri akhirat. Terus kriterianya banyak. Orang beriman itu faham bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhan mereka. Dia nggak ragu. Setelah dia faham, dia yakin, dia tunduk hatinya. Tunduk, taat, patuh. Nah, merekalah kata Allah. Sungguhnya Allah menuju ke orang yang beriman ke jalan yang lurus. Jadi yang membuat kita selamat iman. Tapi imannya action. Bukan iman ucap. Tapi imannya itu sikap. Oke? Nah, ibu-ibu, saudaraku seiman, inilah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita beriman kepada Allah mulai dari sekarang dengan iman yang istiqamah. Ya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, itulah yang kita harapkan, atau mati syahid. Ya, kebenaran hanya datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan-kesalahan banyak ya. Banyak ucapan-ucapan saya yang kepleset. Itu datangnya dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan ibu-ibu mau, saudaraku seiman, mau memaafkan. Manusia nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.